Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baffa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, mengulangi apa yang telah kita singgung pada hari Senin yang lalu tentang rezeki yang paling utama yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang paling utama dalam mencari rezeki itu adalah kasbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rezeki yang paling utama yang dicari oleh manusia adalah beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi wa ju'ila dhillatu wasyigharu man khalafa amri. Gagah betul itu. Rizkiku diberikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Allah memberikan rezeki kepada saya dengan perantaraan ghanimah. Nuwun sewu, dinding bukan untuk bersandar, untuk pembatas. Monggo, Pak. Dinding masjid dibuat bukan untuk bersandar. Kalau kursi memang dibuat untuk bersandar, meri. Ini saya agak suudzon ya. Ada di antara kita, loh kok ngono lah. Rezekiku diletakkan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Dengan berperang melawan orang-orang kafir. Dengan berperang melawan orang-orang kafir
dan saya bisa mengalahkan mereka bersama tentara saya bisa mendapatkan pampasan perang, saya bisa mendapatkan ghanimah. Meskipun bahasa penerjemahannya itu kurang pas, kemarin saya singgung, apalagi dengan menggunakan bahasa Jawa, jarak raya, kayaknya rebutan. Waju ila zillu man khalafa amru, ini lebih gagah, akan dijadikan Allah hina siapa saja yang menentang al-Islam yang saya bawa di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Kemudian yang kedua, aklu rajuli min amaliyati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min amaliyatihi wa inna nabiyallah Dawud kana yaqulu min amaliyatihi. Akhrajahul Bukhari. Memakan rezeki dari pekerjaan tangannya. Dari pekerjaan tangannya. Ya, kalau dikondisikan pada hari ini itu banyak sekali ya. Kita bekerja dengan menggunakan otak kita, memanfaatkan tangan kita dari rezeki yang kita peroleh itu kita makan. Berwira swasta, meskipun ya sekedar menjual bakso cilok, tetapi dia kerjakan secara jujur. Dagingnya juga dia beli dari pedagang yang betul-betul diyakini keislamannya, sehingga bisa jadi daging ayam, bisa jadi daging sapi, itu tidak disembelih dengan cara yang tidak benar. Ini di antara kita itu saya lihat berebetan. Ada yang saya minta maaf kepada yang bersangkutan. Saya terangkan pekerjaannya, tapi yang bersangkutan tidak saya sebutkan. Kerjanya giling dele, terus di peres, terus di campuri gula, dibunteli nganggo plastik. Wah, itu pekerjaan yang paling mulia setelah pekerjaan Rasulullah. Ngingu ayam petelur, ngingu ayam sembelian, ngingu ayam adon jo. Rasulullah menerangkan, inna atyaba ma akala rajulu, sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang yaitu rezeki yang keluar dari keringatnya sendiri, berwira swasta tadi. Apa keterangan selanjutnya? Sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam ini seorang raja. Yang kita bayangkan dari seorang raja dan bayangan itu mudah-mudahan tidak salah. Mbok sedina arep beleh pitik 100. Waalaikumsalam. Raja itu penguasa wilayah di mana dia berkuasa. Beda presiden bisa
Beda gubernur, bupati. Sebentar lagi di Sukoharjo itu bupati ya. Bupati bukan Pak Pati, bukan. Ini mbok coblos loh. Nanti akan saya terangkan, bukan saya provokasi. La yuflihal qaum walau amrohum imra'atan. Pak Farid Sukoharjo ya. Foto aku. Aku tungguin. Betul. Ini Sukoharjo ini. La yufliha, tidak akan diuntungkan, tidak akan berjaya, tidak akan sukses, tidak akan bejo, orang sanggup kemayangan, tidak akan beruntung suatu masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Tolong Pak, ampun senden Pak. Napa lenggah mriki nganggo senden? Ini Majelis Ulama Sukoharjo. Pasti kira. Majelis Ulama tok. Kalau berani mengeluarkan fatwa, menghimbau agar masjid-masjid ditutup bar nisa ora apa. Apabila Majelis Ulama itu berani menghimbau masjid ditutup, berani menghimbau agar jamaah tidak ke masjid, agak dilonggarkan sedikit boleh, tapi anak kecil dan lansia jangan. Kalau berani memberikan fatwa seperti itu, juga harus berani memberikan fatwa hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim yang saya sampaikan. Bahasa halusnya saya imbau masyarakat Sukoharjo, Sukoharjo terus ya begini, agar tidak memilih wanita sebagai kepala daerah. Lho itu khilafiyah sing kondo sapa? Ittafaqal ulama, ijma' ulama. Semua ulama ahlu sunnah sepakat tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi pimpinan. Bahkan insya Allah nanti saya terang, menjadi hakim saja nggak boleh. Ini kan bukan negara Islam. Kalau bukan negara Islam ya jangan memberi fatwa tutup masjid. Sukoharjo ya. Ini ulama apa dadi kiai ini apa? Yang paling aneh dadi kiai selamat. Saya ulangi ya. Seorang kepala negara, orang Jawa itu mengatakan sabdo pendhita ratu, tak kon nerangke mesti ra iso. Apa sabdo pendhita ratu? Harus diikuti dan kekuasaan secara absolut, secara totaliter itu di tangan raja. Tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, Inna Nabiyallah Dawud, sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam karena adalah yakulu min amaliyat, makan dari hasil kerja tangan beliau. Ada saya baca dan kemarin saya terangkan, beliau nganyam daun kurma, tadi tumpu, tadi tenggok, tadi dijual,
Tapi ada keterangan lain saya baca di dalam Al-Bidayah wa Nihayah berangkat dari surat Sabah, kemarin sudah pernah kita singgung sedikit, surat ke 34 ayatnya 10 dan 11 saja dulu. Anik mal sabirate waqat fis sarti wa malu sholihan ini bima ta'maluna basir. Di antara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud itu, tangan beliau itu bisa ngeremet besi kemudian menjadi lunak, kemudian dibuat sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Ini kelebihan beliau. Tolong bacakan 10-11. Dan sesungguhnya telah kami berikan pada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Melunakkan besi untuknya. Lah setelah jadi lunak mau diapakan? Terus. Yaitu buatlah baju besi yang sempurna dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Buatlah baju besi. Untuk apa? Untuk perang. Siapa musuhnya orang kafir? Allah ngepal ya. Allah ngepal. Kemarin ada satu ayat yang lupa tidak saya sampaikan. Tercantum di dalam surat ke-9. Surat At-Taubah ayatnya 36. Gentenan kono pidato sik aku tamene. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim wa la tadhimu fihinna anfusakum. Di sini. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kafah. Tolong yang bawah saja. Dan ketahuilah dan gokrok ya. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Perangilah semua orang musyrik. Wah, ini radial ya. Perangilah semua orang musyrik. Ngapa? Karena mereka itu memerangi kamu. Sekali lagi. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya. Semuanya. Sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mari saya terangkan itu. Orang-orang musyrik akan senantiasa terus-menerus tanpa istirahat memerangi kamu sehingga kamu dimurtadkan. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. AC itu diganti dengan apa? Diganti dengan nyambung ora iki. Ganti dengan salib itu. Atau tanda-tanda keagamaan mereka yang lain. Ini betul-betul warning dari Allah. Orang musyrik itu akan memerangi kamu terus-menerus. Untuk itu karena mereka memerangi kalian terus-menerus, kalian juga harus siap memerangi mereka terus-menerus. Contohnya
di Palestina. Peta bumi sejarah Islam, geografi Islam, Timur Tengah yang namanya Syam itu dibagi sekarang ya, sebelah barat Lebanon, kemudian ke timur Syria, kemudian ke selatan Yordania, kembali ke barat Palestina. Nggak ada Israel itu, nggak ada. Manusia sak jagat itu mengakui, mengkutuk, mencela tentang sikap orang-orang Israel yang menjajah Palestina. Nah, kapan mereka itu berhenti memerangi orang-orang Palestina, memerangi orang-orang Arab, memerangi orang-orang Islam? Ya kalau kamu melaksanakan akhir ayat 36 surat At-Taubah. Qatilul musyrikin. Perang mereka. Lu kok diperangi? Iya, kalau kamu tidak memerangi mereka yang akan memerangi kamu. Perang karena agama itu sampai sekarang di Kashmir, Jammu Kashmir, India dengan Pakistan nggak pernah selesai. Di Patani, Muang Thai Selatan nggak pernah selesai. Di Moro, Filipina nggak pernah selesai. Mereka memang angkat senjata lah, senjata orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu 100, senjata orang Islam di Moro, di Patani itu siji, kuwi rusak, ora iso ndandani, ya wis. Kancane pirang-pirang meneng wae. Tak dongake menang. Lah wong ora perang gamane kursi dirusak kok didongake menang. Saya berikan kemampuan kepada Daud untuk melunakkan besi. Apa perintah Allah? Bukan gawe lating ngombe wedhus umben setahun kas. Bukan untuk membuat kendaraan bermotor. Mereknya Mercy, tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Warso. Mobil Mercy itu yang paling ahli di Solo Pak Warso. Bukan untuk itu. Bukan untuk membuat sepeda balap helm khusus. Terus nganggo helm khusus sepeda, patoke metetet. Kemampuan kamu melunakkan besi, melunakkan baja itu pergunakan untuk membuat baju besi tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Itu bisa dibuat secara bagus, pas dengan kondisi tubuh yang bersangkutan. Dari sana sebagian riwayat mengatakan dengan menjual baju besi itulah Nabi Daud memakan rezeki yang diberikan Allah kepada beliau. Tapi yang saya sampaikan kemarin itu dengan nganyam daun kurma untuk dibuat tempat nyimpan sayur, tempat dan lain-lain. Yang saya ajak untuk bersama-sama kita renung. Tadi saya katakan kalau sekarang itu mungkin tukang masak seorang kepala negara, dalam hal ini Raja Daud dan sekaligus Nabiullah alaihissalam, tukang masak seorang presiden atau seorang menteri atau seorang gubernur itu mungkin lebih dari 5 orang ya. Khusus oseng-oseng, khusus tengkleng, khusus. Dan itu Nabi Daud tinggal perintah dan itu semuanya tersedia, bahan-bahannya adalah milik beliau. Nah, saya ragu.
Enggak, itu nyambut gawe. Nyambut gawe. Kemampuan beliau mengendalikan diri. Bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas itu. Siam yang paling dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siam Daud. Sehari siam, sehari tidak. Raja itu. Esok pengen kopi, teh, apalagi. Sama coba tangga saya 10 karang lah. Belum makan paginya, Mbok Guyem diundang, Pak Bejo diundang. Belum makan siang, belum makan sore. Bisa mengendalikan diri, sehari makan, sehari tidak. Rojo loh itu. Nah kalau ada orang di PHK karena corona, ya luwe ning aja nganti anake, awake dhewe sing luwe. Lah terus piye? Ya sedina poso, sedina ora. Nderek Nabi Daud itu kepaksa. Meskipun itu bagus. Tapi ini seorang raja, ciblon sego, ciblon lawuh, ciblon. Sehari bisa mengatur diri beliau. Saya siam hari ini, besok tidak. Lusa saya siang. Coba kita renungi bersama-sama. Sasi ping 8 Senin Kamis esuk hutang. Lah kok hutang lho ini jago. Lah ndemben neng tamunya tapi ndonga muga-muga neng tamu. Nyukuh tamu kuwi ben tamune Rahab. Ini Rasulullah mengapresiasi loh itu. Sebaik-baik siamnya manusia itu siamnya Nabi Daud. Tahun 1977 saya mendapat tugas dari Pondok Meruki waktu itu. Ikut penataran nasional P4. Apa P4 itu? Ingat lali misalnya. Tentang pengamalan Pancasila itu. Tingkat nasional itu tempatnya di Apol Semarang sana itu. 18 hari. Dari penatar itu inti dari pengamalan Pancasila yang paling paripurna itu kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri. Sambil contoh siam tadi. Siamnya siam sunnah ya. Ngombe es teh ora dosa. Wong es teh tidak. Sego goreng tak maam ya ora dosa. Karena siam ini siam sunnah. Tetapi saya betul-betul mampu membuat diri saya bertahan, jaga jarak, hati-hati corona, bukan? Betul-betul. Sama sekali tidak tergiur, sama sekali tidak tertarik, meskipun itu jelas enak, nek tak ombe ora dosa, nek tak pangan halalan thayyibah. Nabi Daud. Ngaji nang Baitul Ma'mur kok. Mulai nang pojokan. Kecucak jam laudut. Betul. Kalau sampai rokok itu nggak ada yang rokok lah.
Mbak, mari bersama-sama buka. Raja itu raja, masalahnya raja. Kemampuan mengendalikan diri. Ini mungkin yang belum ya, yang sudah dilestarikan pada anak-anak kita. Umurnya kira anak, umurnya pintar. 10. Zulkarnain 10. Ya, mulai 10 tahun, 11 tahun. Ya pelan-pelan. Apalagi kalau semuanya sudah dewasa ya. Sudah di atas 15 tahun. Sudah SMA semua, sudah perguruan tinggi sudah. Ayo sekarang Bapak punya program baru. Apa itu? Setiap hari Senin, setiap hari Kamis menyediakan makan sahur anak-anak dan bapaknya dan ibunya makan sahur bersama. Nek sesuk ora kuat bungkah ora dosa. Sehari saya pertama kali, yang kedua kali, mungkin masih gelombang bapak dan gelombang anak itu belum ketemu. Atau mungkin bapak dan ibu yang memulai. Silakanlah, rumah tangga kita itu urusan kita dan kita yang paling paham bagaimana mengendalikan rumah tangga kita. Sehingga menjadi budaya betul. Hari Senin itu tidak ada kompor nyala, hari Senin itu tidak ada bungkusan yang dimakan dan daunnya dibuang di tempat sampah. Hari Kamis itu gelas-gelas semuanya tengkurap, kompor ya, porong teko semuanya tengkurap, nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada yang lain. Berusaha untuk mengendalikan diri. Ini nikmatnya orang siam sunnah itu. Bukan nikmat, seninya. Kalau Ramadan ora sahur, waduh ini wajib Pak. Wis pokoknya aku tak turu terus aja digodhong ndak ngamuk. Ramadan namanya kutiba alaikum siam. Tapi kalau siam itu siam sunnah itu tadi saya katakan tadi, tak ombe ya ora dosa, tak pangan ya halalan thayyibah. Tetapi karena ada keinginan saya untuk itba Rasulullah. Siapa yang mau nguri-nguri sunnah Rasulullah kalau bukan umatnya? Dan saya ingin dicatat sebagai umatnya. Kita mulai dari saya. Ini yang perlu kita kagumi, seorang raja, seorang penguasa dengan kekayaan yang berlimpah bisa bekerja khusus untuk kepentingan pribadi beliau, kepentingan mulut, kepentingan perut, bisa menjaga jarak dengan makanan, sehari makan, sehari tidak, sehari siam, sehari tidak. Ini Rasul nggak sebut Nabi Adam, Rasul nggak sebut Nabi Nuh, Rasul tidak sebut Nabi Idris, Rasul tidak sebut ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, pribadi beliau ulul azmi. Tapi yang beliau apresiasi itu Nabi Dawud. Ada kelebihan Nabi Dawud dibanding dengan nabi-nabi yang lain dalam hal mengendalikan diri, meskipun ciblon pangan, ciblon duit, ciblon pondok, ciblon segala kebutuhan yang mau beliau inginkan. Ada yang ganjel. Ya, kalau seperti beliau 100/100 sehari makan, sehari tidak ada ya. Saya ketahui di antara jamaah kita ada, tetapi saya tidak mengajak untuk sampai ke sana.
Saya cuma ngajak aja nganti wareg ki luwih saka 3 dina. Wareg ki aja nganti luwih saka 3. Padahal itu punya kita sendiri. Selasa wareg, Rebo wareg, Kemis aja. Jumat wareg, Setu wareg, Ahad wareg, Senin aja. Kalau memang itu miskin kemudian dia siam, bagus. Islam mendidik dia untuk tidak njaluk kepada orang lain, untuk tidak ngutang meskipun utang itu diperbolehkan dalam rangka untuk ngeliwet, untuk tidak apalagi colong jupuk, mengendalikan diri. Ada yang ganjel. Tanyakan kita mulai kapan itu ya? Maaf kepada yang belum loh, yang sudah mari kita lestarikan. Tambah lagi nanti tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 itu nanti akan ada ya, 1 pekan lagi siang. Tanggal 9 Muharram itu jatuh hari Jumat. Sebelumnya kita sudah siam Senin, sudah siam Kamis. Tanggal 9 Jumat. Jumat 9, 10 Ahad, 11 9 Jumat 10 9 Jumat, Sabtu 10, Sabtu 10, Ahad 11. Siam Muharram kan 3 hari silahkan, 1 hari silahkan, 2 hari silahkan. Jadi mulai Kamis, Jumat tanggal 9, Sabtu tanggal 10, Ahad tanggal 11, Senin latalah 5 hari tanggal 12, Selasa 13, 14, 15. Sepekan. Walah, blenger. Burung lakon wis blenger. Ini masalahnya pengendalian diri itu. Seninya orang siam sunnah itu kadang-kadang ya soto itu nanti mbok giem lah. Aku lagi siam, malah siam sunnah ya ora apa-apa to. Aja ngelongi ganjar aku. Roh setan begitu. Yo lah, tantuk ya lah. Mari saya usikin Mbak Yaya nafsu kita. Ternyata ya orang kok bisa menjaga diri. Orang kok bisa menjaga diri dari sesuatu yang pada dasarnya dianggap lumrah. Belum tanggaku manglung neng. Ngonaku salah manglung. Wong ngonaku ora nganggo kula nuwun tak pedhek sisan. Itu bisa dijaga karena kemampuan kita melaksanakan siam dan seterusnya. Ini ada. Ini wira swasta. Ini yang banyak dilupakan, bahkan banyak sengaja dilupakan. Ku nyambut gawe kaya ngono ku nyambut gawe kasar. Nyambut gawe halus itu pakai dasi, duduk di kursi. Ini kursi ini saya ngapain pun didol bawah. Kalau dulu belum ada HP. Halo, Man, jalan. Rene aku butuh rokok. Yang dipanggil Man itu umurnya sudah 55, meh pensiun. Si direktur itu umurnya baru 31. Itu pekerjaan yang halus itu. Wira swasta. Padahal ekonomi umat itu bisa tegak. Kalau saya ambil contoh paling tidak di Solo. Itu karena wira swasta. Karena swasta, wira swasta. Di tahun-tahun 60-an ada namanya GKBI, Gabungan Koperasi
batik Indonesia. Itu meliputi wilayah, kalau di Solo ada Batari. Para pengusaha-pengusaha batik di Lawian itu ketika sedang mencapai puncak kejayaannya sampai bisa mendirikan SMP batik, SMA batik, SEMEA batik, sampai perguruan tinggi batik. Itu di tahun-tahun 63 itu pernah nantang kepada wali kota Solo yang PKI itu siapa? Utomo Ramlan itu pernah nantang. Kalau pemerintah Kota Madya Surakarta nggak punya dana, izinkan kami nyambungkan antara Solo dengan Bekunang. Akan kami bikin jembatan. Sebetulnya memang nggak bisa betul. Lu ya isin dah ya. Wong saya PKI, yang nantang itu para pengusaha batik, sementara mereka itu mayoritas orang Islam. Ini usaha seperti itu. Ada apa namanya, masjid paling tua di Solo. Salah satu di antaranya masjid. Sing tak takoni panjenengan. Apa? Masjid Lawian itu yang berbatasan dengan sungai itu. Itu cerita orang yang punya pengalaman di sana. Itu Masjid Lawian itu saking sepine dari jamaah. Itu imamnya itu kalau berangkat ke masjid itu pakai teklek, takiyah. Masuk masjid, teklek dicopot, ganti teklek khusus eneng jero masjid. Saking tebalnya debu yang ada di sana, orang tahu diambah uang. Masjid Lawian. Tetapi kalau sudah mulai masuk bulan Ramadan, ramenya ngalahkan masjid besar. Ngapa? Juragan-juragan batik iki do ngedum zakat. Lah di sini lomonya orang Islam dan tidak ada yang memberitakan. Apa ada Quran? Baitul Ma'mur boleh wedhus papat. Baik itu apa ada itu? Sak Solo sembelihan kambing sekian ribu, sembelihan sapi nggak diperhitungkan. Ini buah dari wira swasta. Haji Junet namanya, GKPI. Saking kayanya GKPI, beliau waktu itu menjadi ketua Partai Persatuan Pembangunan yang asasnya Islam di Pekalongan. Kampanye itu jalan Semarang Jakarta disewa, mandek grek. Lepas dari setuju dan tidaknya memperjuangkan Islam lewat partai, ya, tapi saya mau mengatakan saking sugih iki kaya ngono. Tapi justru bapak-bapak mereka, para pengusaha batik yang berhasil dengan kerja mereka, tidak percaya dengan bahwa menjadi pengusaha batik itu menjadi orang mulia. Sehingga anak-anaknya disekolahkan SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi, lulus, cekel gawe dadi priyayi, menjadi pegawai negeri. Pekerjaan bapaknya ditinggal. Itu betul-betul teror, betul ya. Betul-betul teror. Orang-orang seusia saya itu mungkin ada di antaranya yang mengalami.
Iku sekolah dhuwur dirakati wong tuamu nek perlu ngantek dodol sawah. Bareng lulus kok ora dadi pegawai negeri ku padha karo ora nyambut gawe. Kasihan sama orang tua kamu. Kamu akan birrul walidain di mana? Sementara Hasan Al-Banna, ini bapak-bapak yang waktu lanjut menjadi pegawai negeri, tidak saya kupas di sini. Maksud saya sudah terlanjur ya. Yang belum itu loh, yang masih. Nanti saya ngomong. Oh iya, ini Akhi Fajar dengan anaknya ya, 2 orang Habib yang itu, kemudian adiknya. Ini saya diberitahu istrinya opnam di rumah sakit itu oleh dokter dibedak corona. Tolong nanti ketika kita sholat isya, di waktu kita sujud, aqrabu ma yakun, kondisi yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah itu di waktu mereka sedang sujud, tolong ya satu kata kita ucapkan, Allahumma sahil umuraha masfiyan, ya Allah mungkin enggak senggang. Kalau tidak seperti tidak nanti Isa ya, seperti Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika mereka minta dimohonkan ampun kepada Allah karena telah sedulur itu ya. Nabi Yusuf itu sedulur tunggal bapak di gua nang sumur. Ketika mereka meminta kepada bapaknya agar dimintakan ampun dalam surat ke-12 ayat 97 dan 98. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Anak-anaknya yang jumlahnya 10, yang satu yang saudara sebapak dengan Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin, karena merasa bersalah telah membuang adiknya, menipu bapaknya. Katanya si Nabi Yusuf dimakan serigala. Nah, setelah selesai semua urusannya, mereka berkata, wahai bapakku, mohonkan ampun kepada Allah dosa-dosa kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang bersalah. Apa jawab Nabi Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan mohonkan ampun. Saya akan. Saya akan. Oh ya Allah, ampunilah anak-anakku ya Allah, jadikan tidak langsung begitu. Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Para mufasir menerangkan, siang hari mereka minta kepada bapaknya agar dimohonkan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Saya akan mintakan ampun kepada Allah nanti di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di 2 tempat itu. 1 surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashab. Orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Yang satu di dalam surat ke-51, surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayatnya
17. Wabil ashari hum yastaghfirun. Betul 17. 18. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Ya kapan saja beristighfar silakan. Kapan saja minta ampun kepada Allah silakan. Tapi yang mustajab tersebut di dua tempat tadi. Yang pertama di dalam surat Ali Imran 17, surat Az-Zariyat 18. Wal mustaghfirina fil ashar wa fil asharihum yastaghfirun. Saya agak lupa ya. Apa Abdullah bin Umar, apa Abdullah bin Mas'ud manfaatkan waktu sahur itu untuk beristighfar kepada Allah minimal 70 kali, ditambahi lagi sampai 100 yang dicontohkan Rasulullah. Apa bahasanya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat padanya. Jadi saya tidak, mari saudara-saudara kita doakan. Ini terlalu formal ya, saya khawatir tidak sesuai dengan sunnah ini. Nah, nanti ketika sujud di waktu sholat isya atau ketika sholat setelah ba'diyah isya, setelah witir ya. Witir apa tahajud itu? Witir. Atau lebih bagus lagi nanti setengah 4 atau jam 4 atau jam 4 seperempat atau jam 4.20 atau jam 4.25 atau jam 4.30. Kalau jadwal di sana itu 04.33 baru masuk waktu. Kita doakan, saya kecap lah siapa tahu. Doa suaminya, doa anak-anaknya, doa keluarganya itu akan lebih didengar oleh Allah karena ada tambahan dari doa kita. Demikian kita tanamkan pada anak-anak kita untuk kalau tadi saya sebutkan ya, pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, ada sebuah buku Madrasatu Hasan Al-Banna sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi 30 tahun yang lalu mungkin sekarang mencari. Jadikan kepada yang muda-muda. Bisa dimantan? Belum. Kalau ini sudah. Kepada anak-anak yang muda ya. Beliau katakan, jadikan cita-cita menjadi pegawai negeri itu cita-cita yang paling akhir. Wah, itu dukung pemerintah loh ya, mengurangi pengangguran loh itu. Total Pak Susilo gagal. Bikin konveksi gagal, pekerjaan yang lain gagal. Ada lowongan lah begitu. Suruh bayar daftar ini, pengumuman orang ngerti. Baru setelah gagal itu piye meneh. Itu Hasan Al-Banna. Allah Hasan Al-Banna orang mesti bener. Itu bukan nabi kok ya. Tapi kalau kita renungi memang seperti itu. Keberhasilan umat itu dalam meraih perekonomian itu ketika mereka berwira swasta. Urutan nomor 2 pekerjaan yang paling utama. Yang pertama meraih ghanimah pampasan perang, yang kedua amalur rajuli biyadi, berwira swasta. Cukup? Kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.